Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bila Gusti. Oke gengs, thanks banget udah klik video ini. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasan videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Oke gengs, kali ini kita akan bahas kasus pembunuhan yang paling tersadis di Korea Selatan, yaitu kasus Molar Daddy pada tahun 2017. Nah gengs, pada tahun 2017, masyarakat Korea Selatan dihebohkan dengan berita kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap anak yang berumur 14 tahun. Nah, si laki-laki ini gengs diberi julukan dengan sebutan Molar Daddy, atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih ayah geraham. Nah gengs, si Molar Daddy ini atau si cowok ini nama aslinya adalah Lee Young Hak. Nah gengs, sebelum ia viral karena kasus pembunuhannya ini, sebenarnya Lee Young Hak ini udah pernah beberapa kali masuk TV dan juga viral karena kisah kehidupan dia dengan anaknya, dan juga pernah masuk TV yang cukup populer di sana. Nah gengs, awal mula dia diberi julukan Molar Daddy ini bukan karena kasus pembunuhan yang dilakukannya, tapi ketika di tahun 2005 ini gengs. Nah gengs, Molar Daddy ini dulunya pernah masuk TV sekitaran tahun 2005, yaitu di TV MBC dengan program acaranya Hot Issue Focus. Nah sebenarnya gengs, acara ini tuh menampilkan kisah-kisah kehidupan atau realita kehidupan seorang dalam perjuangannya. Nah gengs, Molar Daddy ini dulu tampil di TV ini sama anaknya. Nah anaknya ini dulu tuh gengs, dia juga kayak kena tumor yang menyerang di rahangnya dan menyebabkan si anak Molar Daddy ini atau si Lee Young Hak ini jadi cacat di bagian rahangnya. Nah geng, ternyata yang kena tumor ini bukan cuma anaknya doang, tapi si Molar Daddy juga dia kayak kena tumor jinak gitu gengs, yang mengakibatkan semua gigi-giginya itu hilang, cuman sisa satu gigi gerahamnya. Nah inilah awal mulanya kenapa dia disebut dengan Molar Daddy. Nah gengs, melalui acara ini juga nih, acara Hot Issue Focus, Molar Daddy ini minta bantuan ke masyarakat, minta dukungan ke masyarakat agar bisa membantu dia dalam menyelesaikan penyembuhan anaknya ini gengs. Karena menurut dia waktu itu dia tuh kayak dalam segi ekonomi itu kurang banget, nggak mampu buat bawa si anaknya ini berobat ke rumah sakit. Tanpa diduga-duga dan tanpa disangka-sangka, ternyata setelah acara Molar Daddy ini nih, di acara Hot Issue Focus ini selesai, ternyata dukungan dan bantuan itu banyak banget yang mengalir ke Molar Daddy. Nah dukungan itu gengs berlanjut dari tahun 2005 nih sampai tahun 2017, dan bahkan Molar Daddy ini menerima bantuan dari pemerintah Korea Selatan untuk penyembuhan anaknya ini gengs. Nah tapi gengs, masyarakat luar itu gengs nggak tahu, setelah acara TV itu selesai nih pada tahun 2005, kan penonton itu nyangkanya nih Molar Daddy ini dia orangnya penyayang, dia sayang keluarga, karena dia waktu di acara TV itu dia bener-bener mohon banget minta bantuan ke masyarakat agar bisa bantu dia untuk penyembuhan anaknya. Jadi banyak orang berasumsi bahwa dia ini orang bener-bener orang yang baik banget gitu loh. Tapi memang udah waktunya terungkap gengs. Pada tahun 2014 terungkaplah kehidupan sebenarnya Molar Daddy ini. Nah kehidupan dia terungkap ini setelah dia ketahuan membunuh seorang anak kecil yang berumur 14 tahun. Dan ternyata setelah diusut-usut, sumbangan yang dia terima ini dari tahun 2005 sampai tahun 2017 ini, ternyata sebagian besarnya itu bukan untuk berobat anaknya operasi dari tumor itu gengs, tapi ternyata buat dirinya sendiri dan untuk kesenangan dia sendiri. Padahal di acara TV tadi ya gengs, dia itu kan memohon sama masyarakat agar bisa membantu penyembuhan anaknya ini yang lagi kena tumor ini gengs. Ternyata uang sumbangannya ini yang udah terkumpul bertahun-tahun dan banyak banget yang terkumpul, dia malah beli mobil, dia makan mewah-mewah, beli mobil keluaran Eropa, terus sekarang badannya yang ditato. Kalau dulu kan belum ditato, sekarang udah ditato. Bahkan dia ini gengs beli pakaian-pakaian dari desainer yang terkenal di sana.
Gila kan? Nah gengs, salah satu dari kasus Mular Daddy ini ternyata Lee Young Hak ini atau si Mular Daddy ini dia dalam seksualnya menyukai anak-anak di bawah umur. Nih, kayak isi tweetnya yang dia unggah di Twitter dengan gayanya yang begitu mewah, dia menarik perhatian anak-anak di bawah umur agar tertarik sama dia. Isi Twitternya itu, aku mencari seorang gadis berusia antara 14 sampai 12 tahun untuk tinggal bersamaku. Kamu akan memiliki kamar sendiri dengan shower. Kamu harus sopan dan menjadi gadis yang baik. Ini untuk minimum waktu 3 sampai 6 bulan dan kamu akan dibayar sekitar 600 sampai 800 ribuan. Segera, bukan sesudahnya. Nah, kayak gitu gengs, kurang lebih isi dari Twitter si Mular Daddy ini. Nah gengs, dari akun media sosialnya si Mular Daddy ini, bener-bener si Mular Daddy ini berubah 180 derajat dari awal pertama dia masuk TV di TV MBC itu, dengan badan dia, tubuh dia yang gak ada tatonya, dan bener-bener kayak pria yang tulus, yang sayang keluarga, dan kayak bener-bener memperjuangkan anaknya itu gengs. Tapi ternyata di dunia, faktanya, realitanya bener-bener berbeda banget. Nah geng, setelah memang diusut, ternyata bukan cuma penyimpangan seksualnya yang tadi itu, dan juga penyalahgunaan uang sumbangan yang dia pakai. Ternyata si Mular Daddy juga mempunyai bisnis prostitusi. Nah, kasus Mular Daddy juga ini tuh terkait dari kasus-kasusnya yang merekrut banyak banget gadis-gadis muda, bahkan ada juga gadis-gadis yang di bawah umur untuk bekerja di bisnis prostitusinya ini sebagai juru pijat. Nah, ternyata gengs, panti pijatnya ini juga dia bangun ini dari hasil sumbangan yang dia kumpulin nih dari tahun 2005 sampai tahun 2017 itu, yang katanya buat biaya berobat anaknya yang kena tumor. Padahal uangnya dipakai buat pembangunan bisnis prostitusi. Nah kan, udah bangun panti pijat dan akhirnya karena dia hidup juga mewah-mewah, akhirnya setiap orang yang masuk ke tempat panti pijat ini dan melakukan yang hal enak-enak ini gengs. Nah, si Lee Young Hak ini atau si Mular Daddy ini, dia ternyata diam-diam ngerekam video dari pelanggannya ini gengs, dan video ini dijual oleh dia sendiri. Yang bikin gilanya gengs, ternyata bukan cuma dia rekrut anak-anak muda tadi nih gengs, dan ternyata istrinya juga ikut keseret sama dia buat ikut di bisnis panti pijat ini. Bukan jadi ownernya, bukan jadi direkturnya, tapi jadi juru pijatnya. Dan gilanya juga gengs, istrinya juga itu sama dia itu direkam lalu dijual ke tempat situs-situs porno ilegal. Psycho banget. Nah gengs, ternyata istrinya si Mular Daddy ini sudah mengalami pelecehan seksual dari tahun 2019 yang dilakukan oleh ayah mertuanya sendiri, atau berarti bapaknya si Mular Daddy ini. Nah, si istrinya ini kan udah tahu dia tuh mendapati kayak semacam pelecehan seksual gitu kan dari mertuanya ini nih, si bapak mertuanya. Terus dia ini laporan lah ke anaknya, yaitu si Lee Young Hak, si Mular Daddy, anaknya si bapak ini. Bukannya ditolong atau dikasih tahu atau gimana kayak gitu kan sebagai suami, justru malah dimanfaatkan geng sama si Mular Daddy ini, dimanfaatin buat cari keuntungan nih. Kan gila banget kan? Karena saking depresinya, tekanan batin kali gengs ya, dan mungkin si Yasin juga bingung dan depresi, akhirnya pada tanggal 1 September 2017 nih si istrinya ini melakukan tindakan bunuh diri dengan lompat dari apartemennya. Nah, sebelum istrinya ini dia lompat diri atau bunuh diri ini dari apartemennya, dia sempat nih gengs bikin laporan ke polisi dengan melaporkan ayah mertuanya ini sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Tapi si ayahnya ini dia nggak mengakui dan ngebantah atas tuduhan itu. Dan si istrinya ini gengs, dia juga buat kayak semacam surat wasiat itu kalau dia ini mau bunuh diri. Nah, isi dari surat wasiatnya yaitu, saya telah diperkosa oleh ayah mertua saya, ayah tiri dari suami saya sejak tahun 2009. Kasian banget kan?
Nah gengs, rentetan kasus yang terungkap dari kasus Mular Dedi ini berawal dari kasus pembunuhan yang dilakukan sama si Lee Yung Hak ini atau si Mular Dedi ini kepada anak yang berusia 14 tahun. Nah ternyata si korban ini adalah teman dari anaknya si Mular Dedi ini. Nah gengs, si Mular Dedi ini minta bantuan ke anaknya untuk ngundang lah istilahnya, ngundang temannya ini nih untuk datang ke rumahnya. Nah datanglah si anak ini nih tengah hari gengs, padahal datang tengah hari ke rumah Mular Dedi ini. Mungkin si anak ini ngira dia diundang ke rumahnya mungkin untuk main atau untuk apa gitu kan, nggak ada pikiran yang lain-lain. Nah si Mular Dedi ini nyuruh si anaknya untuk ngasih kayak semacam pil tidur gitu ke temennya ini. Nah akhirnya si anaknya ini nih dia ngasih pil tidur yang dicampur ke minumannya, dan akhirnya setelah dia ngantuk-ngantuk kayak gitu, si anaknya ini ngasih bius juga gengs ke temennya ini. Bingung banget kan? Jadi si anaknya ini, anaknya si Mular Dedi, disuruh kan sama bapaknya buat ngasih pil tidur. Nah akhirnya pil tidur ini dimasukin ke sebuah minuman. Minumannya itu diminumlah sama temennya ini gengs. Nah setelah dia tepar, si anak ini dibius juga gengs. Jadi makin tambah-tambah ngekrasa apa-apa. Nah setelah korban ini tergeletak, tepar, gak berdaya, si Mular Dedi ini nyuruh anaknya untuk keluar. Nah, sementara anaknya keluar, si Mular Dedi melanjutkanlah aksi biadabnya ini, gengs, ke bocah ini. Nah, akhirnya si Mular Dedi ini mengeksekusilah si bocah ini, gengs. Bukan mengeksekusi sampai bukan dibunuh, gengs, ya, mengeksekusi enak-enak gitu, gengs. Kan gila banget, gengs, sumpah. Nah, keesokan harinya dia udah kebangun, gengs, tapi karena efek obat-obatan tadi tuh, obat bius sama obat pil tidurnya, dia jadi kayak bingung gitu dan rasa takut gitu, gengs. Dia kenapa bisa di situ? Nah, saat si korban ini ketakutan, akhirnya dia langsung mengeksekusi si anak ini dengan mencekik lehernya, gengs, sampai bener-bener nggak berdaya dan akhirnya melayang, gengs, nyawanya. Nah, setelah si anak ini hilang nyawanya, si Mular Dedi ini minta bantuan lah ke si putrinya ini untuk membawa mayatnya dan membuang mayat ini di sebuah pegunungan di daerah provinsi Gangwon. Karena anak ini hilang tanpa jelas, akhirnya dilaporkanlah geng sama orang tuanya ke polisi, dan polisi pun melakukan penyelidikan terhadap kehilangan anak ini. Dan akhirnya polisi pun berhasil menangkap si Mular Dedi ini dan anaknya. Dan selama penyelidikan, si putrinya ini nih, si anaknya Mular Dedi juga, dia mengaku bahwa dia terlibat dari aksi pembunuhan ini. Nah, selama masih dalam masa penyelidikan kasus pembunuhan dan hilangnya si anak ini, pihak kepolisian di Korea Selatan ini sudah merilis nama asli dari Mular Dedi ini. Karena biasanya, gengs, menurut info, kalau di Korea Selatan itu selama masa penyelidikan itu memang nama-nama kayak tersangkanya itu masih disembunyikan gitu, gengs, sampai waktunya memang pas untuk mengumumkan siapa tersangka dan terdakwa ini. Tapi kasus ini benar-benar berbeda dari kasus lainnya, dan nama si pembunuh ini benar-benar dirilis oleh pihak berwenang di sana. Dan kasus Mular Dedi ini kasus yang paling banyak dicari di Korea Selatan pada tahun 2017, karena memang benar-benar kasus yang berbeda dari lainnya, karena dimana diketahui bahwa si Mular Dedi ini pada tahun 2005 ia tampil di TV, di publik dengan gaya dia yang benar-benar memelas, ingin menolong anaknya untuk sembuh. Tapi ternyata selama ini semua ketulusan dia di TV itu hanya sebuah kebohongan belaka. Ternyata dia adalah seorang monster pedofil yang benar-benar gila, psycho banget. Nah, dan akhir dari kasus ini, Lee Yung Hak ini atau si Mular Dedi ini dijatuhi dengan hukuman yang awalnya hukuman mati kepada si Mular Dedi ini, tapi diubah menjadi hukuman jangka panjang. Dan si anaknya ini, gengs, dijatuhi hukuman juga dengan hukuman 4 hingga 6 tahun penjara di bawah kasus hukum remaja. Oke, gengs, itulah kasus pembunuhan yang paling sadis dan terfenomenal di Korea Selatan. Oke, gengs, thanks udah tonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.